Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Audesari Amalia, SPD MPD, sebagai dosen pengampu mata kuliah penelitian tindakan kelas, dan yang saya banggakan rekan-rekan kelas B RPL PAUD. Perkenalkan, nama saya Elvia Damayanti dengan nomor induk mahasiswa 22473045. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul meningkatkan kemampuan motorik kasar anak usia dini melalui permainan petak umpet pada kelompok B di Taman Kanak-kanak PGRI Watunggarandu, Kecamatan Lalongga-Sumeto, Kabupaten Konawe. Baiklah, kita ke bab 1, pendahuluan. Di bab 1 ini ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi operasional. Adapun latar belakang, menurut Suryadi 2013, pendidikan anak usia dini adalah proses pembelajaran yang dirancang khusus untuk anak-anak 0-6 tahun. Tujuannya adalah untuk membantu perkembangan anak secara optimal, baik dari segi fisik, kognitif, sosial, emosional, maupun moral. Salah satu perkembangan anak yang penting untuk dikembangkan adalah motorik kasar. Motorik kasar mengacu pada kemampuan anak dalam menggerakkan anggota tubuhnya secara terkoordinasi, seperti berlari, melompat, dan menangkap. Keterampilan ini sangat penting bagi pertumbuhan fisik, keseimbangan, serta koordinasi tubuh anak. Dan salah satu permainan tradisional yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan motorik kasar anak adalah permainan petak umpet. Permainan ini melibatkan kekuatan otot. Ini melibatkan berbagai gerakan seperti berlari, bersembunyi, dan memanjat, yang dapat melatih kekuatan otot, keseimbangan, serta koordinasi tubuh. Maka pada observasi awal di TK PGRI Watunggarandu, Kecamatan Lalongga-Sumeto, masih ditemukan anak-anak yang mengalami kesulitan dalam mengembangkan motorik kasarnya. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana permainan petak umpet dapat menjadi strategi efektif dalam meningkatkan kemampuan motorik kasar anak. Baiklah, selanjutnya di rumusan masalah. Berdasarkan pada uraian latar belakang, maka rumusan masalah penelitian proposal ini yaitu: apakah melalui permainan petak umpet dapat meningkatkan kemampuan motorik kasar anak kelompok B di TK PGRI Watunggarandu, Kecamatan Lalongga-Sumeto, Kabupaten Konawe? Selanjutnya tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian untuk meningkatkan kemampuan motorik kasar anak kelompok B di TK PGRI Watunggarandu, Kecamatan Lalongga-Sumeto, Kabupaten Konawe. Dan yang selanjutnya manfaat penelitian. Manfaat penelitian ada dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun manfaat teoritis sebagai masukan dan referensi bagi pembaca dan peneliti dalam hal meningkatkan kemampuan motorik kasar melalui permainan petak umpet pada jenjang pendidikan anak usia dini. Sedangkan manfaat praktis, manfaat bagi guru yaitu sebagai referensi para guru taman kanak-kanak dalam meningkatkan kemampuan motorik kasar anak melalui permainan petak umpet. Dan bagi anak, manfaatnya dapat meningkatkan kemampuan motorik kasar melalui permainan petak umpet. Sedangkan bagi peneliti, manfaatnya yaitu meningkatkan pengetahuan peneliti tentang kemampuan motorik kasar anak usia dini. Selanjutnya, definisi operasional, yaitu kemampuan motorik kasar anak usia dini dalam melakukan gerakan yang melibatkan otot-otot besar dan melibatkan sebagian besar anggota tubuh yang dipengaruhi oleh kematangan anak dalam berkoordinasi dengan tubuhnya. Yang kedua, permainan petak umpet adalah permainan luar ruangan yang melibatkan minimal 2 pemain yang ditandai dengan tindakan mencari dan bersembunyi. Selanjutnya, bab 2, yaitu kajian pustaka. Pada bagian A adalah kemampuan gerak motorik kasar anak usia dini, di mana ada 7 poin yang membahas tentang kemampuan gerak motorik kasar anak usia dini, yaitu pengertian gerak motorik kasar, tujuan perkembangan motorik kasar, fungsi perkembangan motorik kasar, tahapan perkembangan motorik kasar anak usia dini,
kasar mengutip dari beberapa para ahli, diantaranya menurut Khadijah 2020 pada halaman 33, gerak motorik kasar terbentuk pada saat anak memiliki koordinasi yang besar terhadap tubuhnya. Perkembangan motorik kasar merupakan gerakan tubuh yang menggunakan anggota besar atau keseluruhan dari anggota tubuh yang dipengaruhi oleh kematangan anak itu sendiri, seperti kemampuan berlari, menendang, duduk, naik turun tangga, melompat, dan berjalan. Sedangkan tujuan perkembangan motorik kasar pada lembaga pendidikan anak usia dini bertujuan mengenalkan gerakan dan melatih gerakan kasar, meningkatkan kemampuan mengatur tubuh, mengendalikan gerakan tubuh dan koordinasi, serta meningkatkan kelincahan tubuh dan pola hidup sehat, sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan jasmani yang sehat, kuat, dan terampil. Sesuai dengan tujuan perkembangan motorik kasar anak usia dini, dalam hal ini anak usia dini dilatih keterampilan dasar yang akan membantu proses perkembangan motoriknya di masa yang akan datang. Sedangkan fungsi perkembangan motorik kasar pada anak TK menurut Dekdiknas tahun 2024 pada halaman 2, yaitu melatih kelenturan dan koordinasi otot jari dan tangan, memacu pertumbuhan dan pengembangan fisik atau motorik, rohani, dan kesehatan anak, membentuk atau membangun dan memperkuat tubuh anak. Berikutnya melatih keterampilan atau ketangkasan gerak anak dan cara berpikir anak, meningkatkan perkembangan emosional anak, dan meningkatkan perkembangan sosial anak, serta menumbuhkan perasaan menyenangi dan memahami manfaat kesehatan pribadi. Sedangkan pada tahap perkembangan motorik kasar anak usia dini, perkembangan gerak berlangsung secara terus-menerus dari perilaku gerak selama siklus hidup karena adanya interaksi di antara berbagai gerak setiap individu dengan lingkungannya. Dan karakteristik perkembangan motorik kasar anak usia dini menurut Rudianto 2016 pada halaman 16, ada beberapa karakteristik perkembangan motorik kasar. Yang pertama, gerak motorik kasar melibatkan seluruh bagian-bagian tubuh anak, terutama otot-otot besar, misalnya berlari, melompat, melempar, menangkap, dan lain-lain. Berikutnya, pertumbuhan relatif stabil. Anggota badan terus tumbuh dengan cepat dalam proporsi yang seimbang, sehingga keseimbangan perkembangan jadi lebih baik. Selanjutnya, gerakan motorik kasar membutuhkan tenaga yang banyak karena seluruh anggota tubuh ikut bergerak. Yang keenam, kemampuan gerak dasar anak usia dini. Kemampuan gerak dasar ialah kemampuan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup. Perkembangan penguasaan gerak ini sejalan dengan pertumbuhan fisik. Yang ketujuh, faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan motorik kasar anak. Kemampuan motorik kasar anak usia dini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, di antaranya pertumbuhan dan perkembangan fisik anak yang sehat dengan pertumbuhan fisik yang baik cenderung lebih mudah mengembangkan
sebagai metode pengajaran dalam meningkatkan perkembangan motorik anak. Secara fisik, petak umpet akan menjadikan permainannya lebih kuat dan tangkas. Bermain petak umpet dapat memberikan anak manfaat fisik yang berharga, karena seperti aktivitas latihan yang membantu mereka membangun stamina dan perkembangan otot. Dan yang ketiga, langkah-langkah permainan petak umpet. Adapun langkah-langkah permainan aktivitas gerak dan dalam permainan petak umpet, yaitu yang pertama, guru memilih tempat yang aman dan luas. Yang kedua, guru menjelaskan aturan-aturan dalam permainan. Yang ketiga, guru memilih pemain yang menjaga atau si pencari menggunakan cara sederhana seperti berhempimpa atau suit untuk menentukan siapa yang menjadi pencari pertama. Yang berikutnya, guru mengarahkan si pencari menutup mata dan menghitung, dan guru mengarahkan pemain lain untuk bersembunyi. Setelah itu, selesai menghitung, guru mengarahkan si pencari membuka mata dan memulai mencari teman-temannya yang bersembunyi. Dan yang terakhir, guru mengarahkan anak berganti peran dan mengulangi permainan. Berikutnya, penelitian yang relevan. Menurut tinjauan pustaka, temuan penelitian ini relevan dengan penelitian yang pertama, Eva Meliana Saputra dalam Jurnal Pernik Jurnal PAUD Vol 2 nomor 1 September 2019 dengan judul Implementasi Permainan Tradisional Petak Umpet Topeng Hewan terhadap keterampilan motorik kasar anak usia 5-6 tahun pada kelompok B di TK PAUD Taam Muhajirin Palembang. Pada hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaruh permainan tradisional petak umpet topeng hewan terhadap keterampilan motorik kasar pada anak usia 5-6 tahun pada kelompok B di PAUD Taam Muhajirin Palembang tahun 2019 dapat meningkatkan secara optimal keterampilan motorik kasar pada anak. Yang kedua, Hidayah Rahma 2018 dengan judul Upaya Meningkatkan Motorik Kasar Anak Usia Dini melalui Permainan Tradisional pada kelompok B di TKRA Al-Mukhlisin Dharma Bakti Jalan Karya Ujung Dusun 1 Helvetia. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dapat disimpulkan penggunaan permainan tradisional dapat meningkatkan motorik kasar anak. Yang ketiga, Azhar dalam Jurnal Penelitian Pendidikan Anak Usia Dini volume 7 nomor 1 tahun 2021 dengan judul Peningkatan Motorik Kasar Anak melalui Permainan Tradisional Petak Umpet di Taman Kanak-kanak. Dan hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa hasil penelitian setelah dilakukan tindakan selama 2 siklus adalah ada siklus 1 dengan indikator anak mampu berjalan, berlari, dan melompat. Pada saat melakukan permainan tradisional petak umpet didapatkan hasil persentase yaitu 79%. Dan pada siklus 2 dengan indikator anak mampu berjalan, berlari, dan melompat pada saat melakukan permainan tradisional petak umpet didapatkan hasil persentase yaitu 82%. Selanjutnya, bagian D, kerangka pikir. Permainan petak umpet merupakan aktivitas sederhana namun efektif dalam meningkatkan kemampuan motorik kasar anak usia dini. Dengan pendekatan yang tepat, permainan ini tidak hanya menyenangkan, tetapi juga berkontribusi pada perkembangan fisik anak. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Berdasarkan kajian pustaka dan kerangka pikir yang diuraikan di atas, maka hipotesis tindakan dalam penelitian ini yaitu permainan petak umpet jika diterapkan secara sistematis dan menyenangkan, maka dapat meningkatkan kemampuan motorik kasar anak kelompok B di TK PGRI Watunggarandu, Kecamatan Lelongosmeto, Kabupaten Konawe. Selanjutnya, bab 3, metodologi penelitian. Pada bab 3 ini, di metodologi penelitian ada jenis penelitian, setting penelitian, subjek penelitian, dan faktor yang diteliti. Pada jenis penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas, yaitu pendidik sebagai observasi dan guru sebagai pendidik dan pengajar.
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan motorik kasar anak kelompok B di TK PGRI Tunggarandu, Kecamatan Lalongga-Sumeto, Kabupaten Konawe. Selanjutnya, setting penelitian, yaitu ada tempat penelitian dan waktu penelitian. Pada tempat penelitian ini dilakukan di TK PGRI Tunggarandu, Kecamatan Lalongga-Sumeto, Kabupaten Konawe. Dan waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret 2025, semester 2 tahun ajaran 2024, tahun ajaran 2025. Selanjutnya, subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah 20 peserta didik pada kelompok B di TK PGRI Tunggarandu, Kecamatan Lalongga-Sumeto, Kabupaten Konawe, yang terdiri dari 12 anak laki-laki dan 8 anak perempuan. Selanjutnya, faktor yang diteliti. Faktor yang diteliti di sini yaitu yang pertama, faktor anak didik, yaitu aktivitas dan hasil belajar anak yang mengikuti proses pembelajaran dalam meningkatkan kemampuan motorik kasar anak melalui permainan petak umpet. Yang kedua, faktor guru, yaitu mengamati faktor guru yang mempersiapkan dan melaksanakan pembelajaran bagi anak dalam meningkatkan kemampuan motorik kasar anak melalui permainan petak umpet. Yang ketiga, faktor sumber belajar, mengamati proses pembelajaran langsung untuk mengetahui peningkatan kemampuan motorik kasar anak. Selanjutnya, pada bagian E, prosedur penelitian tindakan kelas. Prosedur ini yang akan ditempuh direncanakan terdiri dari 2 siklus yang saling berkesinambungan. Adapun langkah-langkah dalam penelitian ini sama di setiap siklusnya. Setiap siklus dalam penelitian ini terdapat 4 langkah yang dilaksanakan secara sistematis dengan perencanaan yang telah ditentukan. Adapun prosedur penelitian yang pertama yaitu perencanaan tindakan. Perencanaan yang dilakukan yaitu penyusunan rencana tindakan dan penelitian tindakan, termasuk revisi dan perubahan rencana, serta mengidentifikasi masalah dari pelaksanaan tindakan sebelumnya dan menetapkan alternatif pemecahan masalah. Adapun kegiatan perencanaan yang dilakukan yaitu diantaranya peneliti menetapkan skenario pembelajaran berupa rencana program pembelajaran harian atau RPPH melalui permainan petak umpet. Yang kedua, persiapan lembar pengamatan aktivitas guru dan lembar observasi aktivitas peserta didik dalam aktivitas pembelajaran. Yang ketiga, mempersiapkan perangkat hasil tes belajar. Sedangkan pelaksanaan tindakan, kegiatan yang akan dilakukan pada tahap ini adalah pelaksanaan semua kegiatan sesuai dengan skenario dalam rancangan pembelajaran, yaitu melakukan pembelajaran permainan petak umpet dalam rangka meningkatkan kemampuan motorik kasar anak kelompok B. Subjek dalam penelitian ini adalah 20 orang peserta didik pada kelompok B di TK PGRI Tunggarandu, Kecamatan Lalongga-Sumeto, Kabupaten Konawe. Sedangkan observasi dan evaluasi, kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah melakukan pengamatan saat melaksanakan tindakan dengan menggunakan lembar observasi dan melihat apakah pelaksanaan tindakan sesuai dengan skenario pembelajaran yang telah dibuat. Yang keempat, refleksi. Hasil yang diperoleh setelah pelaksanaan tindakan observasi dan evaluasi dianalisis dan didiskusikan serta dilihat kelemahan-kelemahan yang ada pada setiap siklus. Selanjutnya, pada bagian F, teknik pengumpulan data. Pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu observasi dan dokumentasi dipakai dalam mendapatkan data dalam riset ini. Data dikumpulkan dengan memakai 2 instrumen yaitu lembar observasi dan angket. Adapun lembar observasi merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Sedangkan dokumentasi ialah teknik yang dapat dipakai untuk mendapatkan data dan informasi berbentuk
arsip, dokumen, foto, tulisan angka dan gambar berupa laporan serta penjelasan yang bisa mendukung riset. Dan pada bagian G, teknik analisis data. Data dalam riset ini diolah dengan menggunakan analisis deskriptif, kualitatif, dan kuantitatif. Peneliti bersama guru secara kolaboratif melakukan pengamatan atau penelitian untuk memperoleh data dan nilai yang diperoleh peserta didik selama aktivitas pembelajaran berlangsung dengan bantuan instrumen penilaian menggunakan simbol BSD, BSH, MB, dan BB dengan bobot 4321. Dan selanjutnya indikator keberhasilan atau indikator penilaian. Kinerja dalam penelitian ini diklaim tercapai jika mengcover indikator sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan motorik kasar anak dikatakan meningkat apabila lebih dari 75% anak didik mendapat nilai lebih dari atau sama dengan kriteria ketuntasan minimal atau KKM di TK PGRI Watunggarandu, Kecamatan Lalonggasumieto, Kabupaten Konawe. Yang kedua, aktivitas mengajar guru dikatakan berhasil apabila minimal 85% langkah-langkah rencana program pembelajaran harian atau RPPH melalui permainan petak umpet terlaksana dengan baik. Yang ketiga, aktivitas belajar anak didik dikatakan berhasil apabila minimal 80% anak didik aktif dalam proses pembelajaran dan mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Berikutnya lampiran. Yang pertama, jadwal pelaksanaan penelitian. Yang kedua, rubrik penilaian. Yang ketiga, indikator penilaian. Yang keempat, rencana program pembelajaran harian atau RPPH. Yang kelima, lembar observasi anak. Dan yang keenam, lembar observasi guru. Sekian presentase proposal saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.